Pernah nggak sih kamu merasa, kok ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi kekayaannya terus bertambah tanpa kita tahu caranya? Ada ilmu keuangan yang tidak diajarkan di sekolah, tidak dibagikan di seminar umum, dan bahkan tidak bisa kamu cari di Google. Ilmu ini hanya berpindah dari orang dalam ke orang dalam. Bayangkan sebuah dunia di mana transaksi jutaan dolar terjadi dalam hitungan detik, di mana gedung-gedung mewah menjulang tinggi sebagai saksi bisu kekayaan yang tak terbayangkan. Inilah realita yang jarang terlihat oleh mata publik, namun menjadi keseharian bagi mereka yang berada di lingkaran dalam. Sistem pendidikan kita telah lama mengajarkan pola pikir yang sama, belajar keras, kerja, nabung, lalu pensiun. Tapi apakah ini cukup untuk membangun kekayaan nyata? Jawabannya, tentu saja tidak. Apa yang diajarkan kepada kita hanyalah pengetahuan permukaan, sebuah ilusi finansial yang membuat kita merasa aman, namun sebenarnya membatasi potensi kita. Contohnya, kita diajarkan untuk rajin menabung di bank. Padahal, dengan inflasi yang terus meningkat, uang yang kita simpan justru kehilangan nilainya setiap tahun. Mengapa sistem mengajarkan hal seperti ini? Jawabannya sederhana. Sistem membutuhkan pekerja, bukan pengusaha. Mereka ingin kita menjadi roda dalam mesin ekonomi, bukan pemilik mesin itu sendiri. Tapi tahukah kamu, ada rahasia keuangan gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Salah satunya adalah konsep leverage atau meminjam uang untuk menjadi kaya. Kedengarannya kontradiktif, bukan? Tapi inilah yang dilakukan orang-orang kaya. Mereka tidak takut utang, justru menggunakannya sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan mereka. Prinsipnya sederhana, gunakan uang orang lain, OPM, untuk membeli aset produktif dan lihat kekayaanmu tumbuh secara eksponensial. Misalnya, mereka menggunakan pinjaman dengan bunga rendah untuk membeli properti, lalu menyewakannya. Hasilnya, arus kas positif, nilai aset yang terus naik, dan kemampuan untuk melakukan leverage lagi dan lagi. Mengapa ilmu ini tidak diajarkan secara luas? Karena risikonya besar jika tidak dipahami dengan benar. Sistem hanya mempercayai mereka yang sudah berada dalam lingkaran untuk menguasai pengetahuan ini. Rahasia keuangan gelap lainnya adalah arbitrase keuangan. Ini adalah seni mengambil keuntungan dari perbedaan sistem atau harga di berbagai pasar. Bayangkan kamu bisa membeli sesuatu dengan harga murah di satu tempat, lalu menjualnya dengan harga tinggi di tempat lain, tanpa risiko. Itulah esensi dari arbitrase. Contoh nyatanya, berinvestasi di pasar negara berkembang yang sedang booming, lalu menjual asetnya di negara maju dengan harga premium, atau meminjam uang dalam mata uang dengan suku bunga rendah, lalu menginvestasikannya di instrumen keuangan dengan bunga tinggi. Orang dalam tahu persis celah hukum dan regulasi yang bisa dimanfaatkan, sementara publik tetap tidak sadar akan peluang ini. Bicara soal hukum dan regulasi, inilah yang membawa kita ke rahasia keuangan gelap berikutnya, struktur pajak dan celah hukum. Jangan salah paham, orang kaya tidak menghindari pajak dalam arti ilegal. Mereka hanya sangat pintar dalam mengoptimalkan celah hukum yang ada. Bagaimana caranya? Mereka mendirikan perusahaan di negara-negara surga pajak, mengalihkan aset ke trust atau yayasan keluarga, atau menggaji diri sendiri dari perusahaan mereka, sehingga terkena tarif pajak yang lebih rendah. Semua ini legal, tapi tidak transparan ke publik. Inilah yang disebut rahasia dalam rahasia. Tapi tunggu dulu, ada lagi yang lebih dalam dari itu. Kamu pernah dengar ungkapan informasi adalah kekuatan? Dalam dunia keuangan, informasi adalah uang. Orang dalam selalu tahu lebih dulu sebelum publik. Entah itu tentang IPO yang akan datang, rencana merger perusahaan besar, atau kebijakan bank sentral yang akan diumumkan. Mereka tidak berjudi di pasar seperti kebanyakan orang. Mereka sudah tahu arah pergerakan pasar sebelum bergerak. Akses ke informasi semacam ini adalah kekuatan finansial yang tidak merata, dan inilah salah satu alasan mengapa gap kekayaan terus melebar. Namun, di balik semua trik dan strategi ini, ada satu hal yang mungkin paling penting, mindset dan network. Orang-orang di lingkaran dalam memiliki pola pikir yang berbeda. Mereka melihat uang bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat. Fokus mereka bukan pada mencari pekerjaan,
tapi menciptakan sistem yang menghasilkan uang untuk mereka. Lebih dari itu, mereka sangat selektif dalam membangun jaringan. Mereka bergabung dengan grup investor privat, komunitas elit, dan bahkan memiliki mentor rahasia. Network mereka bukan hanya tentang siapa yang mereka kenal, tapi juga berfungsi sebagai filter informasi dan peluang. Inilah yang membuat mereka selalu selangkah di depan dalam permainan keuangan. Jadi, apa sebenarnya arti dari semua ilmu keuangan gelap ini? Apakah ini berarti sistem keuangan kita jahat atau tidak adil? Tidak juga. Kegelapan di sini bukan karena ilmu ini jahat, tapi karena sangat eksklusif dan tidak diajarkan secara terbuka. Orang-orang di lingkaran dalam bukan lebih pintar dari kita, mereka hanya lebih tahu dan lebih terhubung. Lantas, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, sadari bahwa ada lebih banyak hal tentang keuangan yang tidak kita ketahui daripada yang kita tahu. Kedua, jangan pernah berhenti belajar. Ilmu keuangan yang diajarkan di sekolah atau universitas hanyalah permulaan. Ada banyak lagi yang perlu dipelajari di luar sana. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, mulailah membangun jaringan yang tepat. Carilah mentor yang bisa membimbingmu masuk ke lingkaran dalam. Bergabunglah dengan komunitas yang bisa membuka matamu terhadap peluang-peluang yang selama ini tidak terlihat. Ingat, kamu tidak perlu menjadi jenius finansial untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip ini. Yang kamu butuhkan adalah kemauan untuk belajar, keberanian untuk keluar dari zona nyaman, dan ketekunan untuk terus mencoba meski awalnya terasa sulit. Kalau kamu merasa video ini membuka matamu, kasih like, komentar, saya siap masuk ke lingkaran dalam, dan jangan lupa subscribe. Karena di video berikutnya aku bakal bahas bagaimana cara membangun kekayaan tanpa kerja 9 to 5 dengan cara yang tidak kamu pelajari di kuliah. Sampai jumpa di video selanjutnya.